Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama aku, Umi Dia Al. Nah, teman-teman gimana kabarnya? Semoga kabarnya sehat selalu ya, amin. Dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya, amin ya robbal alamin. Nah teman-teman, ini aku lagi nyuci di rumahnya Mbah Uti. Kebetulan itu tuh cucian Mbah Uti itu banyak sekali, katanya 1 minggu ndak nyuci. Jadi ini Umi mau nyucikan bajunya Mbah Uti dan juga Mbah Kakung, mumpung Umi masih main ke rumahnya Mbah Uti dan Mbah Kakung. Nah teman-teman, memang seminggu sekali itu Umi selalu nyucikan baju di rumahnya Mbah Uti Mbah Kakung, karena Umi tidak bisa nyuci setiap hari teman-teman, dikarenakan Umi kesininya itu dari pagi sampai nanti jam 10 jam 11. Jadi jam 11 itu Umi pulang ke rumah atas karena Umi masih cuti ya teman-teman. Besok kalau sudah tidak cuti, Umi kesini pagi kerja, terus sore baru balik sini lagi untuk ngambil anak-anak. Nanti kalau udah ngambil anak-anak biasanya Umi nyempetin waktu buat nyuciin bajunya Mbak Uti, walaupun ada cuma 4 setel atau 3 setel tetap Umi cucikan kalau Umi sudah berangkat kerja. Tapi karena ini Umi cuti dan Abah yang antar jemput Mas Alwi, otomatis Umi ikutin Abah ya. Abah pulangnya jam berapa ya Umi ikut pulang jam berapa gitu, karena kita pakai motor satu. Besok kalau Umi pakai motor sendiri, Abah pakai motor sendiri, kita kemungkinan bisa pulangnya Umi sorean, Abah pulang agak pagian gitu, enggak apa-apa. Tapi karena kita pakai motor satu, jadi Umi ngikut Abah, karena Abah juga di rumah kerjaan banyak, kegiatan banyak ya teman-teman. Jadi ini mumpung pagi-pagi Umi selesai masak, terus Umi mau nyucikan bajunya Mbah Uti. Dan alhamdulillah nyucinya sudah selesai. Waktunya ini Umi mau jemur pakaian. Tapi ketika Umi ngecek bak mandi, ternyata bak mandinya super duper kotor, banyak kayak kotoran debu-debu pasir-pasir di bawah gitu loh. Jadinya alhasil ini Umi mau kuras kamar mandi dulu. Memang seminggu sekali Umi selalu kuras kamar mandinya Mbah, atau bak mandinya Mbah, kuras kamar mandi ya, kuras bak mandinya Mbah. Jadinya ini Umi mau kuras-kuras bak mandinya karena ini 1 minggu sudah kotor banget. Nah lihat kan ada pasirnya itu keluar tuh, pasirnya tuh. Dan lanjut ini Umi mau jemur pakaian. Tadi udah selesai nyuci, mau lanjut jemur pakaian teman-teman. Nah ini suasana pagi di kampung halaman aku, terutama di rumahnya Mbah Uti. Jadinya ini tuh sepi banget karena yang ibu-ibu bapak-bapak kan otomatis kerja dan anak-anak banyak yang pada sekolah. Jadi alhasil ini kampungnya itu sepi, tidak ada orang lewat gitu. Terus teman-teman, Mbah Uti sama Mbah Kakung itu kan sudah sepuh ya teman-teman. Jadi Umi bagaimana caranya tuh bisa merawat Mbah Uti Mbah Kakung, walaupun Umi di rumah sana, Mbah Kakung di rumah sini. Tapi insya Allah untuk apapun yang Mbah Kakung dan Mbah Uti butuhkan selalu Umi usahakan. Kayak Mbah Uti sama Mbah Kong pengen makan apa, pengen dimasakin apa, itu selalu insya Allah Umi usahakan teman-teman. Jadi walaupun Umi tidak tinggal di sini, Umi ikut suami Umi, tapi Umi juga memprioritaskan orang tua Umi, seperti Umi memprioritaskan keluarga Umi, anak dan suami Umi gitu. Jadi nyempetin waktu lah, ibaratnya harus bisa bagi waktu antara rumah sini, rumah sana, orang tua di sini, dan juga anak dan juga suami di sana. Itu tuh juga harus bisa membagi waktu. Alhamdulillah banget Umi bersyukur karena punya suami yang deket.
rumahnya tuh deket. Jadi Umi ikut tinggal di rumah suami Umi atau di rumah ibu mertua ya. Itu tuh rumahnya deket sama rumahnya Umi sini. Jadi jarak tempuhnya itu kurang lebih cuma 10 menitan teman-teman, itu kalau cepet. Tapi kalau seumpama lambat kita naiknya pelan-pelan ya kurang lebih 15 menit sudah sampai. Jadi alhamdulillah lah rumah suami dan juga rumah orang tua tuh deket. Jadi Umi bisa kesana kesini Bagi yang tanya di mana anak-anak Umi yang anak-anak ibu Umi yang lain, ya ada, tapi mungkin mereka sibuk dengan aktivitas mereka masing-masing karena setiap orang punya kesibukan masing-masing ya teman-teman. Jadi yang asli itu kita untuk orang tua tuh ada waktunya, asalkan kita bisa membagi waktu dengan baik dan kita bisa meluangkan waktu dengan baik. Karena namanya orang tua tuh teman-teman, kalau seumpama anaknya ndak datang itu tuh pasti ada rasa kangen gitu. Jadi kalau Umi sih pengennya itu orang tua ndak kesepian gitu walaupun Umi di sana. Alhasil Umi harus bisa menyempatkan waktu buat bagi waktu sana dan sini. Dan ketika Umi ndak ke rumahnya Mbah Uti atau Mbah Kakung, 1 hari aja itu langsung dicari teman-teman. Bahkan pas dulu itu sempat Umi 3 hari ndak kesini karena memang Umi kurang enak badan, terus anak-anak juga kurang enak badan. Kasihan kan kalau untuk Umi ajak ke bolak-balik ke sana sini. Itu 3 hari Umi ndak kesini, Mbah Uti tuh kesana naik ojek teman-teman. Dan itu baru kali pertama Mbah Uti ke rumah Umi naik ojek sendiri. Jadi alhamdulillah tuh ndak nyasar-nyasar teman-teman. Jadi tukang ojeknya itu tahu kalau rumahnya Umi tuh daerah situ. Terus Mbah Uti ingat oh jalannya tuh kesini gitu. Karena Mbah Uti tuh orangnya beliau memang pelupa teman-teman. Jadi kadang lupa untuk ini, lupa untuk itu. Lah alhamdulillahnya ketika ke rumahnya Umi itu ndak lupa jalannya. Kalau lupa bisa gawat darurat, ini Umi bisa keliling daerah buat nyari Mbak Uti loh teman-teman. Jadi Umi bilang, Mbak Uti kalau seumpama Umi ndak kesini atau aku ndak kesini gitu, Mbak Uti tinggal ke rumahnya kakakku gitu, maksudnya ke rumahnya emasku yang anak ketiganya Mbak Uti itu buat teleponin aku gitu loh. Jadinya untuk telepon Umi. Jadi Umi bilang untuk telepon kakak, telepon Umi pakai nomornya kakak Umi gitu. Datang aja ke rumahnya kakak, kan deket gitu Mbah. Nanti tanya suruh telepon Umi gimana, ke Umi ndak ke situ atau Umi ke situnya kapan gitu, nanti Mbak Uti bilang aja, apa Umi suruh ke situ, nanti Mbak Uti bilang aja. Kadang lo teman-teman Umi tuh sakit, bener-bener badannya sakit, kepalanya pusing, tapi Umi ditelepon sama kakaknya Umi, ini Mbah Uti bilang katanya Mbah Uti kurang enak badan, terus Umi disuruh ke sana. Jadi Umi langsung aja datang ke sana. Anak-anak Umi titipin ke abah, yang lain yang satu Umi titipin ke anak Umi di pondok. Jadinya Umi langsung ke rumah sini, ke rumahnya Mbak Uti buat nengokin Mbak Uti. Dan teman-teman mau tahu ndak, ketika Umi sakit, Umi menyempatkan waktu buat datang ke sini, itu sakit Umi hilang teman-teman. Kenapa begitu? Karena Umi menutupi semua sakit Umi di depan orang tua Umi. Biar orang tua Umi itu ndak khawatir gitu loh teman-teman. Dan ketika Umi datang ke sini waktu Mbah Uti sakit itu, Mbah Uti itu cuma Umi kerokin, Umi ambilkan makan, terus Umi kasih obat paracetamol dan juga apa itu minum hangat, air hangat tuh. Jelang beberapa jam aja itu Mbah Uti sudah enakan badan gitu. Jadi Mbah Uti bilang, oh ibarat kalau pakai bahasa Indonesia tuh kan Mbah Uti pakainya bahasa Jawa ya, bahasa Indonesianya tuh bilangnya gini, jangan enggak kesini lama-lama. Jadi kalau bisa tuh
sering-sering kesini nengokin, karena kalau kamu ndak kesini tuh rasanya sepi gitu. Jadi walaupun Umi di sini cuma 3 jam 4 jam atau 5 jam lah gitu teman-teman, Mbah Uti tuh seneng banget karena di sini ngerasa ndak kesepian. Tapi kalau sumpama Umi kesini minimal ndak 3 jam atau 3 jam 4 jam, itu Mbak Uti merasa kesepian gitu teman-teman. Jadi banyak pikiran, nanti alhasil sakit gitu ya. Alhamdulillah masih punya orang tua, jadinya Umi bisa merawat dan memberikan perhatian orang tuanya Umi gitu. Nah teman-teman, maaf ya Umi banyak-banyak cerita karena memang Umi pengen banget buat ngobrol sama teman-teman semua. Nah teman-teman, untuk rumahnya mama itu deket banget. Teman-teman pasti tahu ya, beda satu rumah sama rumahnya Mbak Uti. Dan bagi yang tanya mama itu siapa, nah mama itu ibu angkat Umi teman-teman. Jadi Umi punya ibu kandung dan juga Umi punya ibu angkat. Tapi walaupun ibu kandung dan ibu angkat, Umi tidak membeda-bedakan. Jadi ibunya Umi dan juga mamanya Umi itu orang tua Umi yang paling Umi sayang. Umi tidak membeda-bedakan antara orang tua angkat dan juga orang tua kandungnya teman-teman, karena beliau semua itu yang membesarkan Umi. Dan ini tuh bapak angkatnya Umi ya teman-teman, ini bapak angkat atau suaminya mama, jadi bapak angkatnya Umi. Dan alhamdulillah banget walaupun Umi itu bukan anak kandungnya bapak sama mama, tapi beliau semua itu sayang banget sama Umi dan juga anak-anak Umi. Masya Allah banget ya teman-teman. Alhamdulillah punya 4 orang tua yang masih sehat, dan Umi punya waktu buat bahagiakan dan juga merawat beliau semua. Jadi ini di sini Umi fokus untuk kejar karir. Karena apa? Karena masih ada orang tua yang butuh Umi rawat dan Umi bahagiakan gitu. Jadi alhamdulillah banget orang tua masih sehat. Nenggon kene yo gendongane wae. Nenggon kono getak-getake Umine wae nenggon kene. Iki mbahne sing Mbah Uti gendong anak tenan, kayak mbah kok gendong anak opo. Nah teman-teman, ini aku lanjut buat ngepel rumahnya Mbah Uti karena hampir 2 minggu Umi ndak ngepelkan rumahnya Mbah Uti teman-teman. Jadi ini mumpung Umi masih ada waktu 1 jam buat di sini. Jadinya Umi mau ngepel rumahnya Mbah Uti dulu sambil nunggu dijemput sama Abah teman-teman. Nah teman-teman, bagi teman-teman yang tanya capek apa ndak Mi, Masya Allah teman-teman, luar biasa kalau ditanya capek apa ndak teman-teman. Karena Umi tuh mungkin istirahat untuk baring dan juga tidur, menidurkan mata, menidurkan badan itu tuh sehari tuh mungkin cuma beberapa jam ya, kurang lebih 3 jam, pol-pol itu 4 jam Umi tidur, 4 jam tidur, nanti lanjut lagi buat ngurusin ini itu pekerjaan rumah di sini di sana gitu loh teman-teman. Jadi Masya Allah sekali badannya. Kalau ditanya kenapa ndak tidurnya itu lebih lama lagi, istirahatnya lebih lama, yang asli pengen teman-teman istirahat lebih lama, tapi karena pekerjaan Umi itu bikin susah untuk tidur. Umi kalau tidur, kalau masih banyak pekerjaan itu mesti mikirnya gini, aduh gimana pekerjaanku belum selesai, aduh ini gimana gitu. Jadinya malah ndak bisa tidur, alhasil ya utak pekerjaan aja, ndak buat apa itu namanya buat tidur gitu loh teman-teman. Dan ini Mbak Ica lagi manja-manja sama Umi nih. Mumpung adiknya diajak sama Mbah Uti, dia selalu manja-manja sama Umi. Tapi Masya Allah banget ya teman-teman, kalau di rumah atas itu Mbak Ica tuh ndak semanja ini. Jadi
dia main sendiri. Terus nanti kalau makan dia makan minta suapin sama Mas Alwi, juga Umi suapin. Nanti kalau udah mereka mainan sendiri lagi. Jadi jarang untuk gendongan kalau seumpama di rumah atas atau di rumahnya atas. Tapi kalau di sini ya gitu, manja sama mbahnya, manja sama Umi gitu. Karena memang Masya Allah, karena Mbak Ica tuh bisa melihat kondisi Umi kalau di sana. Nah teman-teman, alhamdulillah udah selesai. Saya rambutnya metu kabeh. Ca, Dipotong. mau ikut dah? Rene, Rene. Satu-satu. Kalau satu-satu. Mbak ini. Mbak satu. Ora ketok. Kene kene mbah kene. Satu-satu. Satu-satu. Ya. Tunggu sahur. Elak tuh enak kok gue boneka celana. Iya berarti ora ketok. Tapi Kaya wong. Di celana kok gue boneka celana. boneka. Gen kilo eskavatornya gen ketok. Eskapator. Ya. Nah teman-teman, terima kasih banyak yang sudah ikutin kegiatan Umi hari ini. Jangan lupa untuk tonton video Umi selanjutnya. Wassalamualaikum, bye-bye. Bye-bye. Cumcau. Cumcau. Bye. Bye. Mbak Ica mana Mbak Ica? Mbak Ica? Mbak Ica ketutupan. Bye. 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 Malah